Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania dengan NIM 121130043, program studi Teknik Elektro angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan tugas 9 dan tugas 10 sebagai perbaikan nilai saya pada tugas 9 dan tugas 10 pada mata kuliah Sistem Digital kelas RD. Pada tugas 9 itu terdapat 5 soal dan pada tugas 10 itu terdapat 4 soal. Pada tugas 9, soal pertama, sebutkan jenis flip-flop yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama itu ada FFSR, kelemahannya itu terjadi keadaan terlarang. Yang kedua itu FFSR berdetak, sama seperti FFSR, kelemahannya itu terjadi keadaan terlarang. Yang ketiga itu ada FFJK, kelemahannya itu jika J sama dengan K sama dengan 1 dan clock terlalu lama dalam keadaan 1, maka output key akan berubah-ubah yang disebut dengan race rebound. Terus yang keempat, FFJKMS, kelemahannya itu rangkaiannya lebih sulit dari flip-flop sebelumnya. Yang kelima itu ada FFD, kelemahannya hanya bekerja dengan input, sama seperti dengan FFD. FFT kelemahannya hanya bekerja dengan input. Soal nomor 2, sebutkan kegunaan rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop itu kegunaannya bisa untuk menyimpan informasi, data, memori pada rangkaian elektronik seperti pada pencaca dan register. Pada soal nomor 3, susunlah rangkaian FFD dari rangkaian logika FFSR. Karena D jadi membutuhkan satu input, lalu salah satunya dihubungkan dengan gerbang logika NOT, lalu dihubungkan dengan rangkaian SR. Pada soal nomor 4 itu, sebutkan fungsi clock dalam rangkaian flip-flop. Mengatur keadaan input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. Terus sebagai sinyal juga untuk mengatur kapan suatu sistem digital tersebut itu dapat bekerja. Pada soal nomor 5, soal terakhir itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Di sini gambar rangkaiannya, active high itu rangkaian digital yang aktif jika atau on jika diberi logika itu 1. Jadi kalau dikasih logika 1, maka tegangan pada katoda itu negatif, LED yang dipasangkan ke ground akan lebih positif daripada katoda, karena ground tegangannya itu 0 dan LED-nya itu nyala karena ada selisih tegangan berlebih pada katoda dan anoda. Kalau dikasih logika 0, tegangan anodanya tidak lebih positif dari katoda dan tidak nyala. Terus di sini ada gambar rangkaian active low-nya. Active low itu rangkaian digital akan aktif atau on jika diberi logika 0. Kalau active high itu kan jika diberi logika 1. Dan kalau misalkan active low itu akan aktif atau on jika logikanya itu diberi 0. Terus kalau misalkan dikasih logika 0, maka tegangan pada anoda itu positif, LED yang dipasang ke VCC-nya itu 5 akan nyala karena ada selisih tegangan berlebih pada anoda dan katoda. Kalau dikasih logika 1, katoda dan anodanya sama-sama positif dan tidak menyala. Saya akan menjelaskan tugas 10. Terdapat 4 soal yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama itu, sebutkan keunggulan dari paralel register dibanding dengan serial register. Keunggulannya itu pulsa yang digunakan itu lebih sedikit, terus juga lebih cepat dalam menggunakan outputnya. Soal nomor 2 itu, sebutkan macam-macam register berdasarkan masukan data dan mengeluarkan datanya, terus menjelaskan juga secara singkat. Macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama itu ada SISO, SIPO, PISO, dan PIPO. SISO itu, yang pertama itu SISO. SISO itu serial in, serial out. Data masuk dengan satu persatu dan keluar juga dengan satu persatu. Jadi data yang masuk satu persatu, terus data yang keluar juga sama satu persatu gitu. Yaitu SISO, serial in, serial out. Yang kedua itu ada SIPO.
serial in, parallel, out. Data masuk secara bergantian atau keluar juga secara bersamaan hanya dengan satu pulsa geser. Yang ketiga itu pisau, parallel in, serial out. Datanya itu masuk secara bersamaan satu kali pulsa dan keluar secara bergantian tergantung dari banyaknya data. Yang terakhir itu yang keempat, parallel in out, pipo. Dengan satu kali pulsa data masuk, dengan satu kali pulsa data bisa masuk satu, dan satu kali pulsa juga data bisa keluar. Jadi pulsa masuk satu bisa untuk masuk, dan pulsa sekali itu bisa juga untuk keluar gitu. Yang ketiga itu buatlah rangkaian shift register SIPO 8 bit yang bergeser ke kanan dan outputnya itu Q7 sampai dengan Q0. Di sini nih rangkaiannya dari mulai input dan outputnya itu sampai ke MSB dan LSB, yaitu Q7 sampai dengan Q0. Lanjut pada soal terakhir, yaitu berkaitan juga pada soal nomor 3. Soal keempat ini, pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan, ini gambarnya rangkaiannya, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah 00, 11, 01, 00, 11, 00, 1110. Tentukan nilai output Q7 sama dengan Q0 pada sinyal aktif ke-10. Di sini ada gambarnya juga. Terus kenapa Q7 sama dengan Q0? Berarti Q7 itu MSB dan Q0 nya itu LSB. Seperti gambar rangkaian sebelumnya yang ini. Nah, kita balik lagi ke nilai output Q7 sampai dengan Q0. Terus untuk clock itu bisa transisi positif dan negatif yang akan berefek dalam menghasilkan output, yaitu dari logika 1 ke 0. Dimasukkan dari data yang paling kanan, yaitu 0011001110. Kenapa hanya 10 digit? Karena pulsa yang diberikan pada rangkaian hanya 10 pulsa geser. Dan dalam menghasilkan output dalam rangkaiannya itu serial in, parallel out dengan bergantian, sehingga satu-satu output juga dapat keluar. Terus shift register yang dipakai itu shift right register, yaitu dengan menggeser data 1 bit ke kanan setiap mendapat pulsa. Jadi ya ini gambarnya gitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, kurang lengkapnya dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.